Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita, umat Nabi Muhammad SAW, bernaung padanya. Kemudian salawat bermutiarakan salam, tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam, baginda Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mengenal ibadah umroh bukanlah ibadah biasa, tapi umroh adalah perjalanan ruhani seorang hamba menuju sang Khaliknya. Ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah, sholat di Masjidil Haram, dan berdoa di Multazam, terasa betul Allah itu begitu dekat. Perasaan yang dekat yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata dan tidak bisa dibayangkan oleh akal, akan tetapi hanya dapat dirasakan oleh hati yang peka dan ikhlas, yang mau menerima kehadirannya di dalam hatinya. Itulah pengalaman ruhani yang tidak mungkin terlupakan. Nah, umroh adalah mengunjungi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Umroh disunatkan bagi setiap muslim yang mampu. Pelaksanaannya dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada hari Arafah, tanggal 10 Zulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul dalam waktu yang tidak ditentukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Umroh pula diwajibkan pada kaum muslimin dan muslimat sekali seumur hidup bagi yang sudah mampu, sama halnya dengan haji. Dan ada beberapa keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Keutamaan di dalam umroh. Yang pertama, umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullahi ala nisa'i jihadun qala na'am alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajju wal umrah." Yang artinya, wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau Rasulullah SAW menjawab, iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2901, dan hadis ini merupakan hadis sahih sebagaimana kata Syekh Al-Albani. Yang kedua, keutamaan umrah itu menghapus dosa di antara 2 umrah. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Artinya, antara umroh yang satu dengan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349. Yang ketiga, keutamaan umrah itu menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa.
Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi dan emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2631, hadis riwayat Tirmidzi nomor 810, Ahmad 387, dan menurut Syekh Al-Albani ini adalah hadis hasan sahih. Ibadah mulia ini pun dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, baik tatkala beliau masih hidup ataupun ketika Nabi Muhammad SAW sudah tiada. Ini pun menunjukkan kemuliaan pada ibadah umroh tersebut. Nah, untuk tata caranya tersendiri, umroh dan haji tidak begitu berbeda, tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu di mana umroh hanya melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul, sedangkan ibadah haji masih banyak kegiatan lainnya. Nah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah umroh, yaitu kita bisa mengakui persamaan diri dengan orang lain dan juga bisa mengetahui kelemahan diri kita, karena semua manusia di hadapan Allah itu sama. Itulah yang nampak saat kita melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, di mana digambarkan dengan pakaian kita yang sama dengan orang lain, kegiatan yang kita lakukan pun sama dengan orang lain. Di sana kekayaan, jabatan, atau kesarjanaan dan sebagainya tidak akan terlihat. Yang lalu hikmahnya sebagai pengampunan dosa. Seperti yang hadis tadi yang saya sebutkan, umroh bisa menjadi salah satu momen untuk meminta pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat umroh lainnya, seperti yang dikatakan dari hadis Bukhari dan Muslim yang tadi telah disebutkan. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Lalu mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.